وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Jamaah subuh yang Allah muliakan, melanjutkan pembahasan mengenai al-istighatsah yang kemarin. Jadi bentuknya istighatsah itu macam-macam. Meminta tolong kepada selain Allah itu bentuknya macam-macam. Ada al-istighatsatu bil amwat. Ada meminta tolong dengan roh-roh atau kuburannya wali, datang ke wali-wali, orang yang dianggap saleh, orang yang dianggap suci, kemudian meminta tolong kepada wali tersebut untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkannya dari mudarat. Kemudian ada al-istighatsah dengan bijahi al-wali atau bijahi as-salihin, yaitu meminta tolong dengan kedudukannya orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, meminta tolong kepada kedudukan itu di sisi Allah. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah. Ada istilah lain daripada al-istighatsatu bi ghairillah. Perbedaan antara al-istighatsah dengan tawassul. Ini yang harus kita pahami. Perbedaan al-istighatsah, meminta tolong kepada selain Allah, dengan tawassul, dengan at-tawassul. Al-istighatsah yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan dari segala bentuk permintaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan al-istighatsah bentuk permintaan tolong kepada selain Allah, lah ini yang disebut dengan al-istighatsah. Ini yang disebut dengan al-istighatsah. Sebagaimana lumrah kita dengar ada qasidah-qasidah, nasyid yang bunyinya Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ini istighatsatu bi ghairillah, meminta tolong kepada Nabi. Lah Nabi itu siapa? Yang dapat memberikan hajat-hajat kita itu Allah. Kok ini meminta tolong kepada Nabi? Bahkan ini menggunakan nama Allah untuk bisa wusul kepada Nabi. Ini sungguh keterlaluan. Jadi hati-hati ketika mendengarkan nasyid-nasyid seperti ini. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ya Allah dengan namamu wahai Rasulullah, tolonglah kami. Siapa Rasulullah? Tidak ada yang dimintai tolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan kepada anaknya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binti Muhammad, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku di depan Allah tidak berguna. Tidak ada berguna. Walaupun Nabi sendiri seorang Nabi dan Rasul, tapi keluarganya tidak bisa ditolong oleh Nabi. Karena apa? Karena jatuh kepada kemusyrikan, jatuh kepada kekafiran. Ini istighatsah, artinya yang dituju itu hanya Allah. Selain Allah dia jatuh kepada al-istighatsatu bi ghairillah. Dan ini termasuk kesyirikan ketika seseorang meminta tolong, meminta bantuan kepada selain Allah. Kecuali hal-hal yang memang seseorang yang dituju itu mampu untuk mendatangkannya. Dan juga mampu, dia orangnya hidup, dan juga yang dituju itu adalah orang yang hadir, orang yang ada wujudnya di depan kita.
Seperti seseorang beristighatsah. Nabi Musa misalnya pernah diceritakan fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwi. Nabi Musa itu pernah beristighatsah kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada kelompoknya untuk melawan musuh-musuhnya. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi Musa meminta tolong kepada orang yang mampu untuk menolong. Orangnya hidup dan orangnya juga ada wujudnya. Kemudian sedangkan tawasul itu ittikhadul wasilah fid du'a. Mengambil satu perantara jalan di dalam berdoa kepada Allah. Ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka dan ambillah satu perantara, satu jalan untuk menempuh itu kepada Allah di dalam doa. Ini disyariatkan. Tapi hanya pada 3 macam bentuk. Yang pertama, seseorang boleh bertawasul dengan nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Bertawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti seseorang mengatakan, Allahumma innaka antar rahman, innaka antar rahim, farhamni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kasihilah aku. Ini disyariatkan. Misalnya, Allahumma antal ghafur, wahai Allah yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ini disyariatkan. Allah berfirman, walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah dan mulia, maka berdoalah menggunakan nama-namanya. Ini disyariatkan yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan amal saleh, bertawasul dengan perbuatan baik kita. Ini disyariatkan. Dasarnya apa? Di dalam hadis yang sangat panjang disebutkan ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian dari mereka masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya dulu pernah meninggalkan keharaman karenamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini karena dulu saya telah melakukan amal soleh ini. Itu boleh. Nah, di antara yang masyhur, yang terdengar di sisi-sisi kita adalah seseorang bertawasul dengan dengan kedudukannya Nabi. Banyak sekali. Misalnya sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi, dan seterusnya. Ini adalah bentuk tawasul dengan kedudukannya Nabi. Di akhir sholawat itu disebutkan biwajhihil karim, dengan zatnya Nabi yang mulia. Ini bentuk tawasul yang tidak disyariatkan, yaitu bertawasul dengan nama Nabi, dengan kedudukan Nabi di sisi Allah. Bahkan ada yang sampai bertawasul dengan wali-wali. Misalnya Abdul Qadir Jailani meminta kepada Allah melewati Abdul Qadir Jailani. Kemudian banyak terdengar di lagu anak-anak, qasidah-qasidah yang bunyinya misalnya ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi itu bunyinya ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhanku dengan Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat dan maksud tujuan kami. Ini tawasul yang tidak disyariatkan.
paling minimal bentuknya adalah kebid'ahan, berbuat bid'ah. Dan ada solawat-solawat yang bentuknya sudah wusul, sudah sampai ke dalam derajat kesyirikan, banyak sekali. Lagu-lagu misalnya khuliqta kama tasya'u, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika mendengarkan lagu-lagu atau qasidah-qasidah anak-anak, karena banyak diantaranya itu mengandung kesyirikan. Banyak diantaranya mengandung kesyirikan. Mungkin kita tidak sadar, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup. Jadi seseorang boleh meminta doa kepada orang yang dianggap soleh dan yang masih hidup syaratnya. Jadi dia datang kepada orang yang soleh, doakan aku supaya diberikan kelancaran di dalam rizki. Itu boleh ketika orang yang dimintai doa adalah orang yang soleh dan masih hidup. Seperti misalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, suatu ketika meminta doa kepada sahabat atau paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib ketika sholat istisqa, ketika sholat meminta hujan. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah meminta doa kepada Uwais al-Qarni. Itu juga termasuk contoh tawasul yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu, Allahumma innaka ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, man da'a bihadhil kalimat ajaballahu. Siapa yang berdoa menggunakan kalimat seperti itu tadi, Allah pasti akan mengabulkan. Yaitu berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua dengan bertawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Jadi itu kita dapat mengenal bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul meninggalkan semua bentuk kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.